Soal nomor 16, ke dalam 1 liter larutan AgNO3 dan 1 liter larutan NaCl yang disusun seri, dialirkan arus listrik sampai pH sama dengan 12. Diketahui AR masing-masing unsur, ditanyakan perak yang diendapkan adalah. Nah, soal nomor 16 ini adalah soal tentang elektrolisis dan hukum Faraday. Untuk mengerjakan soal ini, ada dua cara. Yang pertama, cara konvensional, berdasarkan apa yang ada di textbook pada umumnya. Dan untuk cara yang kedua, nanti kakak jelaskan setelah menjelaskan cara yang pertama. Konsep hukum Faraday adalah mol elektron sama dengan arus Faraday. Jadi pada saat teman-teman menguraikan reaksi elektrolisisnya, di situ akan ada elektron. Nah, molnya elektron ini tuh sama dengan arus Faraday. Di sini diketahui terdapat dua sel. Sel yang pertama adalah larutan AgNO3. Jadi AgNO3 aquos, volumenya 1 liter. Kemudian sel yang kedua, ini adalah larutan NaCl, volumenya juga 1 liter. Kata kuncinya di sini, kedua sel disusun seri. Nah, kalau disusun seri, artinya arus Faraday di sel yang pertama sama dengan arus Faraday di sel yang kedua. Atau dengan kata lain, mol elektronnya itu sama. Kita uraikan dulu reaksi elektrolisis masing-masing sel. Untuk yang sel 1, ini kan AgNO3, berarti kalau diionisasi jadinya Ag+, dan NO3-. Sehingga reaksi elektrolisis di sel pertama, ini kan dibagi ya, pertama katoda, kemudian anoda. Reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi kation, berarti ini adalah reduksi dari Ag+-nya. Reaksinya Ag+ plus elektron menghasilkan Ag. Kemudian reaksi di anoda, ini kita lihat anion kan. Nah, kalau anionnya asam oksi, di mana ada O yang berikatan dengan non-logam, ini berarti asam oksi, maka reaksi di anodanya tuh adalah reaksi oksidasi air. Reaksinya H2O menghasilkan 4H+, plus 4 elektron, plus O2. Ini kali 2 ya. Udah dibiarkan aja kayak gini, katoda anodanya nggak usah disetarakan, karena kita tidak mencari reaksi keseluruhan kan. Kemudian untuk sel 2, ini katoda anoda, pertama ionisasi dulu yang larutan sel 2-nya, ini kan NaCl, kalau diionkan jadinya Na+, dan Cl-. Jadi untuk sel 2, reaksi di katoda, nah ini kationnya adalah Na. Na itu dalam deret volta, letaknya di sebelah kirinya H2O. Kation logam yang letaknya di sebelah kiri H2O, maka reaksi reduksinya itu adalah reduksi air ya, bukan kationnya sendiri. Kecuali kalau ini fasanya NaCl adalah fasa liquid. Nah, karena ini fasanya aquos, kemudian kationnya Na, di mana Na terletak di sebelah kirinya H2O, maka reaksinya adalah reduksi air, H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Kemudian untuk reaksi di anoda, nah ini kan anionnya Cl-. Cl- bukan asam oksi. Kalau bukan asam oksi, langsung aja anionnya teroksidasi, yaitu Cl- teroksidasi menjadi Cl2, ini dikali 2. Diketahui dalam sel ini tuh dialirkan arus listrik sampai pH sama dengan 12. Jadi pH sama dengan 12 ini adalah basa. Langsung aja kita cari OH-nya, berarti kalau pH 12 kan POH sama dengan 2, OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2 molaritas. Nah, kemudian molnya OH- berarti M kali V. Ini 10 pangkat min 2 dikali volume larutan yang basah. Artinya volume larutan yang punya OH-. Di sini larutan yang kedua, berarti dihasilkan dari NaCl ya, karena kan sel 2 ini adalah NaCl, volumenya 1 liter. Berarti ini dikali 1. Nah, perhatikan ini tuh bukan dikali volume keseluruhan, tapi dikali volume larutan yang basah tadi. Yang elektrolisisnya menghasilkan OH-. Jadi sel yang kedua. Nah, jadi mol OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01 mol. Udah dapet mol OH-nya, berarti di sini mol OH-nya sama dengan 0,01 mol. Nah, konsep yang pertama tadi kan F1 sama dengan F2 atau mol elektron di sel pertama sama dengan mol elektron di sel kedua. Jadi kita cari atau hitung mol elektronnya di sini menggunakan perbandingan koefisien.
Karena koefisien elektron sama dengan OH-, jadi elektron di sini molnya juga 0,01 mol. Mol elektron di sel pertama sama dengan mol elektron di sel kedua, jadi mol elektron di sel pertama ini juga 0,01. Abaikan perbedaan koefisien di elektron ini ya, karena kalau dalam reaksi yang berbeda tidak berlaku perbandingan koefisien. Ini kan elektron di sel 2 dan elektron di sel 1 ini tuh berasal dari reaksi yang berbeda, jadi tidak berlaku perbandingan koefisien. Langsung aja ini molnya disamakan. Artinya yang di sel 1 elektronnya juga 0,01 mol. Dari sini kita bisa langsung hitung mol Ag-nya atau mol logam peraknya. Ini kan koef-nya sama ya dengan elektron di sini. Berarti mol peraknya ini adalah 0,01 mol juga. Terakhir yang ditanya adalah massa perak, berarti massa perak sama dengan molnya perak dikali AR dari peraknya saja, bukan MR dari AgNO3. Jadi AR di sini tergantung massa zat apa yang ditanyakan. Mol Ag-nya 0,01, AR-nya 108. Jadi massa peraknya sama dengan 1,08 gram. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, kakak akan jelaskan cara yang kedua. Cara yang kedua ini lumayan lebih simpel, karena kita hanya perlu tahu inti reaksinya aja, tanpa harus menuliskan keseluruhan persamaan reaksi. Konsep awalnya sama, ini F1 sama dengan F2 ya, kalau disusun seri. Nah, kemudian larutan hasil elektrolisis itu dapat bersifat asam, dapat bersifat basa, dan juga dapat bersifat netral. Larutan hasil elektrolisis bersifat asam jika dalam reaksinya terdapat reaksi oksidasi air. Nah, oksidasi air ini terjadi jika zat yang dielektrolisis ini anionnya adalah anion asam oksi. Udah dijelasin ya, tadi asam oksi itu kayak gimana. Terus anion ini berarti pada saat diionisasi, ion negatifnya. Nah, kalau ion negatifnya asam oksi berarti udah dipastikan larutan hasil elektrolisisnya akan bersifat asam, karena terjadi oksidasi air di situ. Sedangkan larutan hasil elektrolisis dapat bersifat basa jika dalam reaksinya terjadi reaksi reduksi air. Nah, reaksi reduksi air ini terjadi jika kation dari zat yang dielektrolisis adalah kation dari logam yang terletak di sebelah kiri H2O pada deret volta. Dengan catatan, ini fasa dari zat yang dielektrolisis harus aqueous ya. Nah, ini kalau kita perhatikan hasil ionisasi dari zat yang dielektrolisis, di sini untuk yang AgNO3, ini kan mengandung anion asam oksi yaitu NO3-, sehingga dapat dipastikan bahwa larutan hasil elektrolisis dari AgNO3 ini bersifat asam. Sedangkan yang NaCl di sini, karena kationnya adalah Na, di mana Na itu letaknya di sebelah kiri H2O pada deret volta, berarti terjadi reaksi reduksi air di sini, sehingga larutannya bersifat basa. Untuk menentukan pH hasil elektrolisis, di sini ada dua rumus. Kalau larutan hasil elektrolisisnya bersifat asam, rumusnya adalah konsentrasi ion H+ sama dengan F per volume larutan asam. Kemudian untuk larutan yang bersifat basa, rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan F per volume larutan basa. Rumus ini mungkin tidak kalian temui di textbook karena ini adalah hasil penurunan rumus dari kakak sendiri. Nah, untuk lebih detailnya tentang penurunan-penurunan rumus di hukum Faraday, kalian bisa cek linknya ada di bawah ya, tentang penentuan pH larutan elektrolisis. Diketahui di soal bahwa kedua sel elektrolisisnya disusun seri, kemudian dialirkan arus listrik sampai pH 12. Nah, pH 12 ini tuh adalah pH basa. Artinya pH 12 ini adalah pH larutan di sel yang NaCl. Jadi di sini pH-nya sama dengan 12. Nah, berarti karena ini basa, kita pakai rumus yang OH- sama dengan F per liter untuk menentukan nilai F-nya itu berapa. OH-nya kan kalau pH-nya sama dengan 12, berarti ini pOH-nya sama dengan 2. Nah, jadi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2. F-nya kita cari, kemudian volume larutan basa, berarti volume larutan yang NaCl ini 1 liter. Nah, sehingga diperoleh F-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi rumusnya ini kan mol sama dengan F per bilox.
Kalau kalian biasa pakai rumus yang W sama dengan EIT, itu sama aja ya. Ini adalah hasil penurunan dari rumus itu. Karena kalau pakai rumus ini tuh lebih mudah aja dikerjain. Jadi ini molnya Ag sama dengan F-nya 10 pangkat min 2. Kemudian bilox ini adalah muatan dari Ag. Ini kan plus 1 ya. Berarti ini 1. Nah, mol Ag-nya juga 10 pangkat min 2. Terakhir hitung masanya Ag, jadi gram sama dengan mol dikali AR. Ini sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 108. Hasilnya sama kayak tadi, jadi 1,08. Oke, jadi ini adalah cara penentuan pH larutan hasil elektrolisis menggunakan cara yang kedua. Soal nomor 17, dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 1,2 mol hingga terurai menjadi gas NO2. Setelah 4 detik, dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2. Maka laju reaksi penguraian N2O4 adalah, pertama, kalau reaksinya ditulis, ini kan jadi N2O4, kemudian terurai menghasilkan gas NO2. Agar setara berarti di sini 2. Yang diketahui jumlah dari N2O4 sama dengan 1,2 mol, volume ruangnya sama dengan 5 liter. Kemudian NO2 yang dihasilkan ini sama dengan 0,6 mol dalam waktu 4 detik. Jadi waktu untuk menghasilkan NO2 ini 4 detik kan. Nah, di sini kita bisa hitung dulu laju dari NO2-nya. Karena di sini waktu pembentukannya yang diketahui adalah waktu pembentukan dari NO2. Sedangkan waktu reaksi dari N2O4 kan nggak diketahui. Jadi kita hitung dulu laju dari NO2. Di sini V pembentukan NO2 sama dengan konsentrasi per detik. Rumus dari laju reaksi. Nah, konsentrasi ini adalah mol per volume. Jadi dijabarkan di sini mol per volume dikali 1 per detik sama dengan molnya 0,6, kemudian volumenya 5 dikali 1 per 4 sama dengan ini 6 kali 10 pangkat min 1 per 20, jadinya ini dicoret berarti 3 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Nah, kemudian diingat kalau perbandingan laju reaksi ini gini ya simbolnya. Ini sebanding, maksudnya laju reaksi ini sebanding dengan koefisien. Artinya kita bisa menentukan laju reaksi dari zat lain dalam reaksi dengan membandingkan koefisiennya. Nah, yang NO2 ini diketahui 3 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik, berarti laju dari N2O4-nya sama dengan 1 per 2 dikali lajunya yang sudah diketahui tadi, yaitu lajunya NO2. Ini sama dengan setengah dikali 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Jawabannya yang B. Ada juga sih yang pakai cara MRS, cuman kan terlalu panjang ya, jadi cukup kayak gini aja. Pertama, tentukan dulu laju dari spesi yang waktunya itu udah ada. Nah, karena ini waktu yang udah ada itu waktu pembentukannya NO2, ya udah cari lajunya NO2 dulu. Nah, untuk cari laju zat yang lain itu bisa menggunakan perbandingan koefisien dengan laju yang sudah diketahui tadi. Soal nomor 18, diketahui 4 macam unsur A, B, C, D. Ini yang atas nomor massa, yang bawah nomor atom ya. Pernyataan yang benar tentang unsur tersebut adalah, perhatikan di sini opsi dari 1 sampai 4 ini adalah tentang sifat keperiodikan unsur. Ingat-ingat lagi kan untuk menghafal sifat keperiodikan kita bagi yang pertama jadi sifat konsonan. Artinya sifat yang berawalan huruf konsonan dan sifat yang berawalan huruf vokal. Nah, yang konsonan ini kecenderungannya semakin ke kiri dan ke bawah semakin besar ya. Ini besar. Nah, kalau vokal semakin ke kanan dan ke atas yang semakin besar. Di sini unsurnya A, nomor atomnya 8, kemudian B 16, C 17, D 18. Kalau dikonfigurasi pakai Niels Bohr yang 288, ini kan 26, yang B 286, yang C-nya 287, kemudian yang D 288. Nah, di sini kita bisa menentukan posisinya ya dalam sistem periodik. Yang A ini golongan 6, B golongan 6, C golongan 7, dan D golongan 8.
Jadi A dan B segolongan, cuman A lebih atas karena kan dia periode 2 ya. Nah, ini menunjukkan periode jumlah kulitnya. Ini yang A 26 berarti 2 kulit, yang B 286 berarti 3 kulit. Yang 6 ini menunjukkan elektron valensi atau golongan. Oke, di sini A golongan 6A. Kemudian yang B golongan 6A juga tapi di bawahnya A. Kemudian C ini golongan 7, berarti di sebelah kanannya ya. Ini C. Yang D golongan 8, berarti yang paling kanan. Yang pertama, B memiliki jari-jari atom terbesar. Jari-jari ini konsonan, berarti yang terbesar adalah yang paling kiri bawah. Dari sini yang kiri bawah itu kan yang B. Nah, berarti ini benar. Kemudian yang kedua, potensial ionisasi unsur D adalah yang terbesar. Potensial ionisasi ini tuh adalah energi ionisasi. Energi ionisasi vokal, berarti yang paling besar adalah kanan atas, D yang paling besar. Berarti yang opsi 2 ini juga benar. Yang ketiga, unsur A lebih elektronegatif dari unsur B. Elektronegatif ini vokal, berarti kalau dia segolongan, berarti yang paling atas ya. Kalau misalkan beda golongan, cari yang paling atas dan yang paling kanan. Nah, A dan B perbandingannya berarti yang paling atas. Di sini A lebih elektronegatif, benar. Yang keempat, elektronegatif unsur D adalah yang terbesar. Elektronegatif berarti vokal, jadi semakin ke kanan dan ke atas semakin besar. Tapi ada pengecualian di sini untuk elektronegativitas dan afinitas elektron. Nah, pengertiannya, inti pengertiannya maksudnya, ini tuh adalah kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, sedangkan yang D ini adalah golongan 8A. Artinya golongan 8A ini kan sudah tidak mungkin menarik elektron lagi karena sudah stabil. Jumlah elektronnya udah 8, tapi masih bisa melepas. Nah, karena elektronegatif itu inti pengertiannya adalah kecenderungan menarik elektron, dan D ini adalah golongan 8 yang sudah tidak bisa menarik elektron lagi, ini udah penuh elektronnya, jadi yang terbesar bukan D. Yang terbesar adalah yang C untuk afinitas dan elektronegativitas. Yang terbesar adalah golongan 7, bukan golongan 8. Tapi kalau energi ionisasi, nah energi ionisasi ini pengertiannya adalah energi untuk melepas elektron. Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, golongan 8 ini nggak bisa narik, tapi masih bisa ngelepas. Jadi kalau energi ionisasi terbesar adalah golongan 8, cuman untuk afinitas dan elektronegativitas terbesar adalah golongan 7, karena golongan 8 elektronnya udah penuh, jadi nggak bisa narik lagi. Opsi yang keempat salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3A. Soal nomor 19, suatu sel volta dengan menggunakan Sn, Sn2+, dan Zn, Zn2+, di mana Zn adalah kutub negatif. Pernyataan yang salah adalah, sel volta itu kan kayak gini, dari anoda, kemudian di sini katoda. Nah, pada sel volta itu berlaku KPAN, yaitu katoda positif, anoda negatif. Di sini ada keterangan bahwa Zn adalah kutub negatif, artinya Zn adalah anoda. Jadi anodanya adalah logam Zn, kemudian katodanya berarti logam yang Sn. Nah, kalau ion logam, ini artinya logamnya itu dalam bentuk terlarut atau dalam larutannya. Kemudian di sini anoda dan katoda kan dipisahkan jembatan garam. Ini anggap jembatan garamnya. Kemudian ini adalah logamnya ya, ini logam anoda, kemudian ini logam katoda. Logam anoda dan katodanya kan terbenam dalam suatu larutan ya. Sini ini larutan untuk anodanya, kemudian di sini tuh larutan untuk yang katoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Di sini anodanya Zn berarti terjadi oksidasi Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Jadi alirannya tuh ke bawah sini. Logam Zn akan selalu membentuk ion Zn2+. Artinya kalau ini terjadi secara terus-menerus, logam anoda ini akan selalu mengalami pengurangan massa. Karena logamnya tadi akan berubah menjadi ion logamnya yang terlarut dalam larutan sini. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi. Berarti kan Sn2+, ini dalam larutan tereduksi menjadi logam Sn. Ini plus 2 elektron ya. Nah, jadi Sn2+ yang awalnya dalam larutan itu akan tereduksi
menjadi logam Sn. Artinya katoda ini secara terus-menerus mengalami pertambahan massa karena dari ion logam menjadi logamnya. Ditulis aja di sini massanya bertambah. Kalau yang anoda berarti ini massanya berkurang. Nah, perhatikan reaksi reduksi dan oksidasinya. Tadi kan di anoda terjadi oksidasi, di mana reaksi oksidasi itu melepaskan elektron. Ini kan Zn menjadi Zn2+, kemudian melepaskan 2 elektron kan. Nah, elektron yang dilepas dari reaksi oksidasi ini tuh mengalir melalui sirkuit eksternal, ini ada kabel di sini. Melalui kabel menuju katoda sehingga ditangkap oleh ion Sn2+-nya atau ion katodanya untuk mengalami reduksi menjadi logam Sn. Alirannya perhatikan ya, jadi dari oksidasi tadi dilepas, kemudian mengalir ke katoda, ditangkap oleh ion Sn2+, sehingga Sn2+-nya tereduksi menjadi Sn. Nah, artinya aliran elektron ini dari anoda ke katoda. Tanda panahnya ke sini ya, ini elektron. Nah, dalam jembatan garam ini tuh ada ion-ion positif dan ion negatif. Di sini positif, negatif, negatif, positif tersebar merata dalam jembatan garamnya. Nah, kita lihat di anoda tadi itu kan selalu terjadi pembentukan ion Zn2+ dari oksidasinya Zn. Lama-kelamaan kan di larutan anodanya ini akan kelebihan ion positif. Kemudian di katoda ini terjadi reduksi Sn2+ menjadi Sn, sehingga ion positif di larutan katoda ini akan terus-menerus berkurang karena tereduksi menjadi logam Sn-nya kan. Artinya di katoda, di larutan katoda ini terjadi kekurangan ion positif. Peran dari jembatan garam adalah menetralkan larutan di anoda dan katoda. Karena di anoda tadi kelebihan ion positif, maka untuk menetralkan larutan di anoda, ion negatif dari jembatan garamnya ini mengalir ke larutan di anoda. Kemudian karena di katoda ini larutannya tadi kekurangan ion positif, maka ion positif dari jembatan garamnya mengalir ke larutan katoda. Terakhir, perhatikan opsi jawaban, sesuaikan dengan skema ini. Yang A, pada Zn terjadi reaksi oksidasi, benar. Opsi B, berat elektroda Zn berkurang setelah beberapa saat, ini benar, karena Zn adalah anoda, di mana anoda di sini mengalami pengurangan massa. Kemudian yang C, arus listrik mengalir dari Zn ke Sn. Sesuai dengan skema yang dijelaskan tadi, arus listrik ini mengalir dari anoda ke katoda, di mana anodanya adalah Zn dan katodanya adalah Sn. Jadi yang C juga benar. Opsi D, ion mengalir dalam jembatan garam dari setengah sel Sn ke setengah sel Zn dan sebaliknya. Ini benar, karena jembatan garamnya ini kan terbenam dalam kedua larutan elektrolit, anoda dan katoda. Nah, dalam jembatan garam ini terdapat ion-ion yang bergerak bebas ke dalam kedua larutan. Untuk lebih detailnya, berdasarkan penjelasan tadi ya, yang positif ini menetralkan kekurangan ion positif di larutan katoda, yang negatif menetralkan kelebihan ion positif larutan di anoda. Kemudian yang untuk opsi E, larutan pada anoda kekurangan ion positif dan pada katoda kelebihan ion positif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan yang anoda ini kelebihan positif ya, karena kan logam anodanya terus-menerus membentuk ion positif. Kemudian yang katoda ini justru kekurangan ion positif, jadi yang E ini salah. Soal nomor 20, spesi di bawah ini tidak dapat digunakan sebagai ligan dalam senyawa kompleks kecuali. Kita bahas dulu ya tentang pembentukan ikatan dari senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini dibentuk dari atom pusat yang berikatan dengan suatu ligan, di mana ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, pada ikatan kovalen koordinasi itu kan salah satu spesi menerima pasangan elektron bebas, spesi yang lain adalah pemberi atau pendonor pasangan elektron bebas. Pada senyawa kompleks, atom pusat di sini bertindak sebagai penerima pasangan elektron bebas. Jadi atom pusat ini hanya menyediakan tempat untuk elektron bebasnya.
Nah, tempat itu disebut orbital. Jadi, atom pusat ini adalah penyedia orbital kosong sehingga muatannya adalah positif. Dan yang jadi atom pusat ini harus logam. Jadi, karena muatannya positif, artinya yang jadi atom pusat ini logam dalam bentuk ion atau kation ya. Ini ion logam. Ion logam itu pasti positif. Nah, kemudian ligan. Ligan di sini adalah spesi atau molekul non-logam. Tapi tidak semua spesi non-logam dapat bertindak sebagai ligan. Jadi ada syaratnya. Syarat pertama adalah molekul netral, artinya tidak bermuatan, tapi molekul tersebut harus memiliki PeB. Karena kan ligan tadi bertindak sebagai pendonor PeB ke atom pusatnya ya. Kemudian bisa juga molekul yang bermuatan, tapi bermuatan negatif. Karena tadi atom pusatnya sudah positif, jadi ligan ini kalau bermuatan dia harus bermuatan negatif. Kalau netral harus yang punya PeB. Perhatikan opsi jawaban yang tersedia. Yang A, ini BF3. BF3, B ini kan golongan 3. Nah, artinya memiliki 3 elektron valensi, kemudian ketiga elektron valensinya digunakan untuk berikatan dengan F. Jadi BF3 tidak punya PeB. Nah, BF3 ini adalah molekul non-logam yang tidak punya PeB, jadi nggak bisa jadi ligan. CO2 juga sama, CO2 ini adalah molekul non-logam, dia juga tidak punya PeB, karena kan C ini golongan 4A, kemudian membentuk ikatan rangkap 2 ya, dengan 2O yang diikat. Ini juga tidak bisa menjadi ligan. Kemudian yang NH4, nah ini tidak bisa menjadi ligan, sudah jelas karena muatannya positif. Ingat ya tadi kalau bermuatan itu berarti yang bermuatan negatif. Yang C salah. Kemudian yang E, BE ini golongan 2, artinya punya 2 elektron valensi, keduanya digunakan berikatan dengan Cl, jadi tidak punya PeB, ini juga salah. Maksudnya nggak bisa jadi ligan ya. Kemudian yang D, H2O. H2O ini punya PeB. Atom pusat O mengikat 2H, di mana O adalah golongan 6A, jadi punya 6 elektron valensi, digunakan 2 untuk berikatan dengan H, jadi sisa 4 elektron atau 2 pasang. Nah, karena H2O adalah molekul netral dan punya PeB, jadi H2O dapat bertindak sebagai ligan. Yang ditanyakan adalah yang tidak dapat digunakan sebagai ligan kecuali, artinya kan yang dapat digunakan sebagai ligan. Jawabannya adalah yang D.